Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revika Pratama Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menciptakan ekuitas merek. Yang pertama, merek. Merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Peran merek yang pertama menyederhanakan penangan atau penelusuran produk. Yang kedua membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur atau aspek unik. Dan yang keempat dapat dilindungi melalui nama dagang pendaftar, hak paten dan hak cipta serta hak milik. Dan yang kelima dapat berinteraksi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Dan yang terakhir menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. Ruang lingkup penetapan merek. Yang pertama, penetapan merek adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Yang kedua, penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antar produk. Dan yang terakhir, penetapan merek menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa dengan cara yang menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi perusahaan. Ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Pemasar dan periset menggunakan berbagai perspektif untuk mempelajari ekuitas merek. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atau respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Ada tiga bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu yang pertama, ekuitas timbul akibat perbedaan respon konsumen. Perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Dan yang terakhir, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Penilai aset merek. Ada 5 komponen pilar untuk kunci ekuitas merek menurut BAV, Brand Asset Valuator. Yang pertama, diferensiasi, energi, referensi, harga diri, dan pengetahuan. Diferensiasi, energi, dan relasi digabung untuk menentukan kekuatan merek yang menggerakkan. Dan ketiga pilar ini menunjukkan nilai masa depan merek. Harga diri dan pengetahuan merek menciptakan reputasi merek yang lebih merupakan kartu laporan tentang kinerja masa lalu. Membangun ekuitas merek. Ada 3 kumpulan utama pergerakan ekuitas merek, yaitu pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan, produk dan jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Dan yang terakhir, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain, orang, tempat, atau barang. Elemen merek atau brand elemen adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasi dan mengidensifikasi merek. Kriteria pilihan elemen merek. Terdapat 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek. 3 pertama yaitu dapat diingat, berarti, dan dapat disukai adalah pembangunan merek.
Tiga terakhir yang dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi adalah kriteria defensif dan berhubungan dengan cara mempengaruhi dan melindungi ekuitas elemen merek dalam menghadapi peluang dan keterbatasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.